Borobudur. Kita semua tahu kan, mahakarya yang luar biasa ini. Ceritanya juga kayaknya kita semua udah hafal. Ini adalah Candi Buddha peninggalan dinasti Shailendra. Tapi, gimana kalau ternyata ada cerita lain yang tersembunyi di balik bebatuannya? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan menjelajahi sebuah sudut pandang yang sangat berbeda yang menantang pemahaman kita tentang siapa atau apa yang sebenarnya membangun Borobudur. Pertanyaannya sebenarnya simple, tapi dalam banget. Apakah Borobudur ini ya seperti yang kita baca di buku-buku sejarah? Atau jangan-jangan seperti yang diutarakan oleh sumber yang kita bahas ini, Borobudur adalah bukti dari sebuah kisah yang jauh lebih tua. Sebuah kisah tentang raja, nabi, dan para pembangun dari alam lain. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng enigma Borobudur ini. Untuk bisa ngerti argumen alternatif ini, kita nggak akan langsung lompat ke teorinya ya. Sebaliknya, kita mulai dulu dari teka-teki yang ada di batunya. Keanehan-keanehan atau anomali yang menurut sumber ini nggak bisa dijelaskan oleh sejarah konvensional. Sumber ini menyoroti detail-detail yang luar biasa loh. Coba bayangin, ada ukiran yang presisinya itu setipis baterai ponsel. Gimana caranya coba bikin kayak gitu dengan teknologi abad ke-9? Terus, ada struktur yang mirip berangkas modern, seolah-olah dirancang untuk kunci sidik jari. Ada juga kode-kode angka yang secara misterius kok bisa pas sama tanggal kemerdekaan Indonesia. Dan yang paling bikin penasaran, ada relief-relief tokoh yang kayaknya nggak nyambung sama cerita utama Borobudur. Nah, disinilah kita sampai ke jantung argumennya. Sebuah pernyataan langsung dari KH Fahmi Basya. Poin utamanya adalah kita perlu mengoreksi asumsi dasar kita. Menurut beliau, ilmu humaniora itu harusnya lebih terbuka pada kemungkinan bahwa nggak semua peninggalan kuno ini adalah hasil karya tangan manusia. Jadi, kalau teka-teki tadi itu bikin sejarah konvensional goyah, terus jawabannya ada di mana dong? Nah, ternyata sumber ini ngajak kita lihat ke tempat yang sama sekali beda dari yang kita kira. Bukan di kalangan arkeolog atau buku sejarah biasa. Intinya begini. Kunci untuk membuka misteri Borobudur, menurut hipotesis ini ya, itu letaknya di luar sejarah akademis dan arkeologi tradisional. Kuncinya diusulkan ada di dalam Al-Quran. Dan ayat inilah yang jadi pusat dari semua teorinya. Ayat ini dan beberapa ayat lain dikutip sebagai bukti tekstual bahwa Allah memberikan Nabi Sulaiman atau Prophet Solomon kekuasaan atas bangsa jin, yang secara spesifik banget digambarkan sebagai ahli bangunan dan pekerja yang ulung. Jadi, klaim utamanya tuh begini, Borobudur itu bukan Candi Buddha dari abad ke-9, melainkan sebuah monumen yang selamat dari era Nabi Sulaiman, yang dibangun oleh bala tentaranya yang bukan manusia. Sebuah klaim yang, wah kalau benar, bisa nulis ulang semua sejarah Nusantara. Oke, sekarang mari kita lihat gimana sumber ini mencoba mencocokkan semuanya. Kita akan telaah bukti-bukti spesifik yang disajikan untuk menghubungkan teks Al-Quran secara langsung dengan struktur batu Borobudur. Nah, di sini sumber ini membuat perbandingan visual yang menarik banget. Ada sebuah ayat di surah Saba yang menyebutkan piring-piring seperti kolam. Ini ditafsirkan sebagai deskripsi yang akurat dari 3 teras melingkar di puncak Borobudur yang kita kenal sebagai arupa datu. Kalau kita lihat dari atas, bentuknya memang mirip piring-piring raksasa kan? Kisah pemindahan singgasana Ratu Saba yang terkenal itu juga ditafsirkan ulang loh. Dalam pandangan ini, singgasana atau Ar-Rash itu bukanlah sebuah kursi, tapi sebuah bangunan megah, yaitu seluruh bagian puncak Borobudur, si arupa datu itu. Jadi, cerita ini dibaca bukan lagi soal teleportasi sebuah objek, tapi soal proyek konstruksi monumental yang selesai dalam sekejap mata. Ada lagi nih, detail lain yang dijadiin bukti. Sebuah relief super kecil, cuma seukuran ibu jari, yang diidentifikasi sebagai gambar Nabi Yunus. Ini dianggap kayak semacam tanda tangan rahasia dari para jin. Cara mereka buat nunjukin skill dewanya, menciptakan detail yang mustahil bagi manusia saat itu. Tentu saja, pasti ada yang bertanya kan? Gimana ceritanya sama patung-patung di stupa paling atas yang kelihatannya belum jadi itu? Bukankah itu justru bukti kalau ini kerjaan manusia yang keburu berhenti di tengah jalan? Nah, ini dia bagian menariknya. Penjelasan yang diberikan justru membalikan argumen tadi jadi bukti penguat. Menurut Al-Quran, para jin itu baru sadar Nabi Sulaiman wafat pas lihat tongkatnya dimakan rayap. Nah, saat itulah mereka berhenti kerja dan kabur. Jadi, patung-patung yang belum selesai itu bukan tanda kegagalan, tapi justru kayak sebuah foto dari momen ketika para pekerja gaib itu cabut dari proyek mereka.
Jadi, apa sih artinya semua ini kalau kita beneran ngelihat Borobudur dan mungkin situs-situs kuno lainnya pakai kacamata baru ini? Ini bukan cuma soal satu monumen loh, ini soal cara kita memandang seluruh masa lalu kita dan metode yang kita pakai buat mempelajarinya. Dan inilah pernyataan fundamental dari sumber ini. Hipotesis ini dibangun di atas keyakinan kalau Al-Quran itu bukan cuma kitab suci untuk tuntunan spiritual, tapi juga merupakan dokumen sejarah dan data ilmiah yang valid yang bisa dipegang untuk menafsirkan bukti-bukti fisik di dunia. Slide ini, ini ngerangkum pergeseran cara pandang yang diusulkan. Ini semacam ajakan buat mikir ulang cara kita belajar sejarah. Teori ini seolah-olah bilang, warisan Nabi Sulaiman itu nggak cuma terbatas di Timur Tengah, tapi jejaknya bisa jadi sampai ke Kepulauan Nusantara, yang akhirnya mengaburkan batas antara mitos, agama, dan sejarah. Dan pada akhirnya, inilah pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bersama. Ketika sebuah monumen batu yang bisu bertemu dengan sebuah teks suci yang hidup, gimana cara kita memahami hubungan di antara keduanya? Di mana sih batas antara iman, interpretasi, dan bukti fisik? Nah, ini adalah sebuah teka-teki yang jauh lebih besar dari Borobudur itu sendiri.